kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, akhirnya video pertama kami dapat kami launch. Kami bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memantapkan kami untuk akhirnya benar-benar berani untuk launch. Berani melangkah. Ya, berani melangkah. Kenapa kami pakai lagu tadi? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nah, itu saudara. Jadi kalau tanpa Tuhan kami nggak mau jalan. Kalau tanpa Tuhan menyertai kami, rasanya kami melangkah ke dunia ini, dunia media yang tak terbatas ini, kami nggak mampu. Apa nih hari ini yang mau kita bagikan? Kalau saya dengar lagu ini, hal yang paling membuat saya itu terharu adalah bagaimana pencipta lagu ini menangkap apa sih yang dirasakan seorang Musa pada saat dia itu di Gunung Sinai ketemu sama Tuhan dan disuruh untuk melanjutkan perjalanan. Gitu. Jadi nggak kebayang ya, satu orang memimpin Jutaan orang. nah sekian banyak orang gitu. Sendiri loh gitu. Keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi nggak gampang memang ya. Kalau kita memimpin, kita bayangkan aja jadi ketua kelas lah ya. Jadi ketua kelas itu mungkin zaman dulu waktu sekolah. Ketua kelas itu memimpin hanya beberapa puluh orang gitu. Tapi itu pun sudah satu hal yang nggak mudah gitu. Dengan berbagai watak, berbagai sifat dari teman-teman kita gitu ya di sekolah. Kemudian kalau next mau lebih gede lagi itu mungkin jadi pemimpin wilayah gitu. Misalnya pemimpin untuk tingkat daerah, apa istilahnya? Tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya itu ya. Jadi semakin tinggi semakin sulit tentu saja. Dan lagu ini diambilkan dari kisahnya Nabi Musa, itu dia mimpin bangsa gitu. Ya. Nah, satu yang saya lihat hebatnya Musa, hebat kalau menurut saya, dia tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Saat dia dipilih sama Tuhan, dia itu merasa kalau dirinya itu nggak mampu, sehingga dia sangat butuh Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, Musa sendiri ngomong bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah ini luar biasa. Intinya ya kadang mungkin kalau kita baca gini rasanya kayak anak-anak gitu ya, kayak Iya. Aku barusan kebayang sama ini loh. Misalnya kita mau pamitan sama orang tua kita, mau pamitan, saya mau pergi dulu ya, Bu atau Pak gitu. Kemudian orang tua kita jawabnya itu, ya udah gitu, pergi aja gitu. Rasanya kok nggak dapet restu gitu ya, gitu nah, kayak gitu loh. Kebayangnya kayak gitu. Dan di sini yang luar biasanya itu tadi saat Tuhan mungkin ya, kalau dari istilah tadi bilang, kalau orang tua ngomong sana pergi gitu, maksudnya enggak apa-apa pergi gitu. Tapi sebagai anak yang merasa nggak mampu, kadang kita tuh terus kayak megangin tangannya, terus minta ayo toh temeni gitu, ayo kancani temeni maaf ya jawabannya keluar, ayo temeni saya gitu, maksudnya supaya mantap gitu. Saat melangkah, saat membawa beban yang sedemikian banyak, itu hatinya mantap. Berbeda jika mungkin pada saat contohnya sama pas pamit gitu ya, kemudian orang tuanya menjawab dengan oh ya nak, boleh pergi, hati-hati ya, misalnya seperti itu. Lebih mendapatkan kayak hati-hati itu satu nasihat, satu tuntunan supaya kita tuh berjalan, oke, silakan pergi dengan hati-hati dan nanti pulang dengan selamat, istilahnya seperti itu. Gitu. Ya, betul sekali. Dan tadi saya bilang dengan selamat tadi,
ini pun Musa juga begitu loh. Jadi waktu Musa ngajak Tuhan untuk jalan bersama itu nggak cuman ayo Tuhan jalan bersama, tapi ternyata di sini pun Musa juga ngomong bahwa tunjukkan gitu. Musa tuh minta ditunjukkan kalau Tuhan itu akan memimpin, Tuhan akan berjalan bersama dan menunjukkan kemuliaannya Tuhan gitu. Jadi Musa itu pengen apa ya, kalau diperlihatkan itu supaya dia tuh tambah mantep bahwa oh ini loh Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang wow banget. Jadi kalau tadi ya mungkin dibandingkan sama orang tua, mungkin selain kita minta supaya orang tua mengawal atau pergi bersama kita, karena kita sebagai anak itu kita sudah tahu orang tua tuh bisa gini, orang tua tuh punya ini, orang tua tuh bisa apa gitu. Nah, karena Musa itu kan istilahnya baru mengenal Tuhan dalam tahap yang mungkin nggak sedekat kalau hubungan kita sama orang tua gitu, sehingga Musa itu pengen supaya dibukakan semua gitu loh. Musa tuh pengen supaya Tuhan tuh menunjukkan ini loh aku Tuhan, ini loh aku Tuhanmu gitu, seperti itu. Ini wow banget gitu. Tapi di sini sudah kelihatan bahwa Musa sudah tahu bahwa Tuhannya itu Tuhan yang luar biasa gitu. Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa gitu. Sehingga dia bilang, jangan, kalau kamu nggak membimbing kami, jangan suruh kami pergi gitu. Kami cuma mau pergi dari sini kalau Tuhan yang membimbing kami sendiri. Ya. Oh ya, betul. Karena sebetulnya Musa udah ngeliat sih keajaiban mujizat Tuhan sampai dari awal tulah pertama sampai yang bisa membawa bangsa ini keluar. Betul, tanda-tanda mujizat yang ditunjukkan itu sampai mereka akhirnya bisa keluar dari Mesir, bahkan yang membelah laut. Membelah laut sampai itu ya itu sudah sebenarnya Musa sudah lihat itu semua. Tapi Musa masih minta satu lagi, bahwa kemuliaan, kegemilangan dia ngomong. Berarti kan ini tuh sudah hebat, tapi Musa tuh benar-benar melihat Tuhan yang wow itu loh, pengen ngerti Tuhan yang wow tuh dia pengen menyaksikan dengan matanya sendiri. Jadi bukan hanya pekerjaan tangannya Tuhan, tapi juga pengen melihat dengan matanya. Itu yang saya rasa wow banget. Apa yang bisa saya lihat dari perbincangan kami barusan, bahwa Musa itu pengen mengenal Tuhannya lebih lagi. Musa tuh pengen melihat Tuhannya itu seperti apa. Nah, hubungannya dengan kita apa? Hubungannya dengan kita bahwa kita harus mengenal Tuhan kita juga. Boleh loh kita minta sama Tuhan supaya kita tuh boleh mengerti, kita bisa mengerti Tuhan kita seperti apa. Boleh. Caranya gimana gitu. Nah, kita udah kenal Tuhan Yesus, kita sudah diberikan Roh Kudus. Tanyalah pada Roh Kudus yang ada dalam kita. Ya kan? Bangun komunikasi. Nah, betul. Caranya gimana? Bangun komunikasi, caranya adalah ya kita berdoa. Pada saat kita berdoa itu kita berbicara kan. Nah, komunikasi itu soal berbicara sebenarnya. Dengan berbagai cara ya. Dan komunikasi itu berbicara kita bisa macam-macam. Kalau zaman dulu kita belum ada teknologi yang macam-macam, kita pakai surat waktu komunikasi. Kita membaca gitu kan. Yang menerima itu membaca. Kemudian kalau saat ini mungkin dengan handphone, Android, smartphone gitu, kita juga bisa membaca dari situ. Saling berkirim chat gitu kan, message. Nah, itu kita membaca. Kemudian komunikasi juga berbicara dengan lisan seperti ini, kita ngomong gitu. Kita bangun komunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu gitu. Ya kayak kita ngomong dengan orang seperti biasa. Ya, betul tapi kita tujukan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita mesti omongin gitu loh. Ya toh, kalau kita ngomong, contohnya saya ngomong sama istri saya harus ngomong. Kalau enggak saya cuma telepati kita. Nggak dapat apa-apa. Iya. Nah,
Ya itu jadi sama Tuhan kita. Ya mungkin kadang kita juga berpikir ya bahwa apa namanya, Tuhan tuh maha tahu gitu. Jadi nggak Ya, usah ngomong, oh, Tuhan udah udahlah, tahu. Cuman di batin Tuhan harus ngerti gitu. Tapi kok Jawa saya keluar lagi. Ya intinya Ya. gitu. Jadi Kayak kita kayak mengandalkan bahwa Tuhan udah tahu lah, saya nggak usah minta, saya nggak usah ngomong, pasti dia tahu gitu. No, gitu. Penting sekali bahwa kita membangun komunikasi, bukan supaya orang lain. Kalau kita dengan orang aja kita perlu membangun komunikasi supaya kita saling ngerti gitu. Dia kesukaannya ini, saya kesukaannya ini gitu. Ya, itu perlu bangun komunikasi. Oh, saya setuju dengan ini, dia setuju dengan yang mana gitu. Seperti itu. Dan perlu juga bahwa dengan Tuhan tuh ingin supaya kita itu membangun komunikasi sebenarnya, meskipun Tuhan sudah tahu gitu. Apa yang bahkan di pikiran kita aja udah tahu gitu, tapi Tuhan pengen kita itu yang membangun komunikasi. Betul. Nah, justru dengan kita membangun komunikasi ini kita makin ngerti gitu. Tuhan maunya apa sih sebenarnya gitu. Jadi intinya kita balik lagi kembali ke tema hari ini, bahwa hanya dengan tuntunan Tuhanlah kita bisa mengatasi segala hal yang mungkin kita pikir, kita rasa kita tidak bisa. Ya, betul sekali. Tadi mengenai berkomunikasi sama Tuhan, berkomunikasi Tuhan bagi kita tuh gampang banget, berdoa, ya. Itu berdoa itu cara kita komunikasi sama Tuhan. Yang kedua adalah ini, baca firman Tuhan. Ini ya. Baca firman. Ya, betul. Baca firman Tuhan. Ya, gitu. Jadi ini bukan sekedar buku, ini adalah firman Tuhan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena pada saat kita baca, kata-kata yang tertulis saat kita baca dan saat diterangi oleh Roh Kudus, saat Tuhan itu mau menyampaikan sesuatu dari kata-kata ini, kita akan nangkep. Bener. Nanti buktikan aja deh. Atau yang sudah pernah merasakan, komen, oke? Iya, benar. Bener. Kalau yang belum, ayo boleh kita sharing mulai. Ya, boleh berbagi. Mulai baca. Nanti kalau sudah mulai baca dan mulai merasakan, oh iya ya, kok ayat ini kok beda, atau ayat ini kok membuat hati saya tiba-tiba hangat, atau ayat ini tiba-tiba bisa membuat saya menangis. Itu dia pernah ngalami, saya juga. Nah, itulah intinya, selalu baca firman, karena di sini Tuhan sering ngomong, ya. Cara sederhana, ya, kita berkomunikasi sama Tuhan ya dengan membaca firman dan berdoa. Puji Tuhan. Oke, kita bersyukur hari ini kita bisa berbagi, dan saat ini kita mau sama-sama berdoa bagi setiap saudara yang menyaksikan video kita. Ya. Oke, mari kita berdoa. Gandengan ya. Oke. Biar baper. Aduh. Enggak. Oke, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap yang menyaksikan video ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami saat ini. Dan kami terkhusus berdoa bagi setiap orang, setiap jiwa, setiap mereka yang saat ini melihat video ini Tuhan. Kami nyatakan berkat bagi mereka. Bila mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka boleh merasakan tuntunan Tuhan. Mereka boleh merasakan Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Jamalah hati, jamalah setiap apapun yang saat ini dalam pergumulan mereka. Biarlah mereka boleh mendapatkan kelegaan. Mereka boleh mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, sama seperti Musa kami mau katakan, bahwa tanpa Engkau bersama dengan kami enggak mau jalan Tuhan. Karena kami butuh Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa,
kami percaya Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah jawab doa-doa kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami sangat membutuhkan kritik dari saudara-saudara semua, karena dengan kritik itu kami bisa lebih baik lagi, dan kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Oke. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.